Jadi setiap malam Jumat istrinya itu kayak pegel-pegel, linu-linu. Pokoknya badannya nggak enak gitu deh. Dan yang bikin aneh itu Jaeng, kenapa tiap malam Jumat doang gitu loh? Padahal kan hari banyak nih. Karena begitu dia melek, dia tuh lihat ada sosok cewek itu rambut panjang di depannya percis. Bener depan. Iya, jadi setiap dia melek itu kayak gitu. Itu loh Ma, aku main sama temenku kata dia. Padahal nggak ada siapa-siapa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Betul sekali. Yo. Kenapa berbeda setupnya? Lanjutin. Oh kalau orang lagi ngomong. Iya. Ntar ada Gojek. Udah. Kita di malam hari ini sesuai yang di video-video sebelumnya kita kasih tahu ke teman Kliwon kalau kita itu pengen ngajak teman-teman content creator untuk jadi pengunjung malam Kliwon. Betul. Ya kan? Dan di malam hari ini kita mendapatkan kesempatan spesial ya dari salah satu content creator horor, salah satu yang terbesar di Indonesia. Betul. Emang bukan mereka doang? Emang ada lagi ya? Nggak ada, mereka The doang. one and only. Asli. Selamat datang teman-teman dari RJL5. Mantap. Akhirnya kesampaian loh. Kita bisa sama RJL5. Aduh, kita Sebuah tuh kehormatan ya. saya tuh merasa gegen pressing nih sekarang. Gegen pressing. Tertekan terus gitu. Oh, iya. Bermain setengah lapangan nih saya nih. Wah, kita sudah kedatangan. Ini ya ada Bang Fajar sama Mas Ivan. Iya. Pakai Bang apa Mas nih biar enak nih seragam. Bebas aja. Bang boleh. Oke. Siap. Ini serem banget ya studio Padepokan Malam Kliwon ya. Jadi kalian ini nggak lihat ya di belakang itu lagi pada nari begini-begini. Wah. Tapi cowok. Iya. Itu seramnya. Itu seremnya kan. Botak-botak lagi. Oke. Iya, kita udah tektokan sama teman-teman dari RJL tuh dari minggu lalu. Betul. Akhirnya bisa tercapai di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing. Mungkin teman Kliwon juga mungkin ya belum tahu RJL5 tuh apa sih sebenarnya. Kenapa namanya RJL5 tapi bawainnya channel horor gitu. Mungkin kita bisa kulik di sini ya. Bener. Dan rata-rata tebakan teman Kliwon udah banyak banget tuh di episode terakhir itu RJL5 gitu. Setelah RJL5 nanti juga bakal banyak teman content creator lain yang di opening juga akan saya bilang juga, emang ada yang terbesar, bukannya ini doang gitu. Jadi template Mas. Jadi cuma peres tadi. Oke, jadi di sini akhirnya terjadilah seperti kehendakmu, ibarat kata seperti itu, pertemuan antara kita berdua di sini. Dan tadi apa Mas Danu bilang? Kita mau tahu dulu ya sebenarnya ya kenapa RJL5 kok bahas horor gitu, dan ternyata sudah lama ada di universe-nya YouTube gitu. Dari 2016 ya Mas. Betul ya Mas ya? 2016 benar. Oke. Gua tahu RJL5 itu karena dulu di Twitter sempat ada thread yang viral dari Mas Arya apa enggak lupa gue. Dari Mas Arya, terus akhirnya tayang di YouTube dan ternyata di YouTube channelnya RJL5. Itu programnya Om Mamat ya, bener ya? Apa bukan? Om Mamat, obrolan malam Jumat. Nah, itu kan salah satu programnya RJL5 nih yang paling populer Om Mamat. Tapi sebelumnya dari awal tuh emang langsung konten horor enggak kan? Jadi sebenarnya kalau Om Mamat itu udah ada dari 2017. Dulu jadi kita ada beberapa playlist. Sebenarnya sampai sekarang juga ada beberapa playlist. Iya. Nah cuman dulu itu kan lagi suka-sukanya kita bikin short movie ya. Sketch Sketch nggak jelas ya. Movie. Iya. Horor tapi? Enggak. Enggak. Sketchnya komedi ya. Ada juga yang horor. Itu kayak channel YouTube May I See berarti ya? Oh yang gondrong itu ya? Iya. Tapi udah nggak ada orangnya ya? Udah nggak ada orang. Innalillahi. Apalagi yang gondrong tuh. Oke. Terus awalnya berarti dari short movie tadi. Iya, tapi terus 2017 udah ada Om Mamat atau obrolan malam Jumat gitu. Dulu masih pakai green screen ya. Iya. Yang kalau lagi habis ngomong itu ada Iya. nonton. Tapi itu eranya ya Mas Ponco ya. Ada Mas Ponco juga di sini. Oke. Waktu itu pakai green screen ya? Iya, awalnya green screen dulu, bahas apa tuh 5 misteri di Danau Toba ya. Sampai gue waktu itu kan masih kerja tuh. Iya. Gue lagi
santai-santai istirahat kantor, tiba-tiba manajer SDM gue ngedeketin kan. Keren juga tuh Misteri Danau Toba. Iya. Oh ternyata dia nonton. Itu pas subscriber lu berapa? Berapa ya? Goceng 5.000 kali ya. Iya. Sekarang RJ5 subscribernya berapa? Alhamdulillah Udah berapa? 1,7 ya. 2 juta ya. Ya wajar resign kan. Jadi full time kan sekarang. Oke. Terus kita kan selama ini ngelihat selalu Mas Fajar ya yang ada di depan kamera gitu. Tapi ternyata ada juga Mas Ivan nih. Jadi orang di balik layar. Kalau Mas Ivan sendiri di RJL itu yang dihandle apanya nih Mas? Kalau aku di sini kan aku belum buka di mana-mana nih. Aku sebenarnya adiknya dari Mas Fajar. Oh. Gila. Kok gak mirip ya? Lo buka dong sekarang. Oke. Saya sebenarnya adalah Deddy Kobuser. Apaan? Lagi. Oh lu adeknya. Oke. Terus. Dulu satu passion. Mas Fajar masih kerja, saya masih kuliah. Sudah 2017 itu dia suka nge-handle script writing, konsepnya saya bagian visualnya Demon dulu. Emang udah suka videografi segala macem lah. Iya. Akhirnya sampai sekarang saya jadi head productionnya lah buat RJ5. Gitu. Gini kalau membahagiakan orang tua kalian, teman Kliwon. Adik kakak tuh akur, bikin karya bareng. Cil, gitu Cil. Lu bacok-bacokan mulu anak Tangerang, bingung gue. Dia apa tadi? Subul apa? Tulup. Puh. Oke. Lu dari sekian banyak narasumber yang cerita datang ke RJL, bahkan yang terakhir itu kemarin sempat ngadain ekspedisi Jawa Timur ya. Itu yang gue lihat sih. Itu berapa lama Mas makan waktu untuk produksi? Kalau di jalannya ya, jalannya itu nggak nyampe 2 minggu sih udah kelar. Tapi emang capek banget, sehari syuting bisa 3-4 gitu. Oh. Iya. Itu budget berapa Mas? Catat lah biar buat kita nanti ya Oke, kan. RJL penelusuran berapa gitu, budget berapa hari. Terus budget minim aja sih. Iya kan? Penginapan Oyo. Gak bisa disebut nih merek kalau di channel RJL kan. Iya kan, udah ada biayanya. Kalau di sini mah bebas. Oke. Tapi silakan. akhirnya dari berkembangnya channel RJL sampai detik ini gitu ya, dan kita tahu juga kalau teman-teman main Twitter juga ramai banget di Twitter gitu. Merasa capek nggak sih untuk mengembangkan channel horor gitu? Ini mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton gitu ya, yang Bang banyak juga pertanyaan ke kita gitu. Bang gimana sih kalau gue mau ngulik tentang horor gitu? Kan udah ada lu misalnya kita PMK udah ada RJL, udah ada channel horor lain gitu. Sebenarnya kalau dari RJL sendiri sampai akhirnya bisa besar dan konsisten gitu, apa sih yang diterapkan gitulah, kalau boleh sharing sedikit sebelum kita cerita-cerita tentang dunia spiritual lah. Nah ini panjang sih kayaknya nih. Nggak apa-apa Mas. Jadi emang dari zaman kuliah itu gue udah suka nulis gitu. Tapi dulu nulis kayak pengalaman hidup yang absurd, karena dulu hidup gue rada absurd gitu ya. Cuman memang gak ada yang baca saat itu, gue doang ya bikin blog itu, kok view-nya cuma 5. Blog, itu di blog. Lu pengen kayak Raditya Dika gitu ya. Iya zaman dulu itu kan semuanya ini panutan ke Radit kan, yang absurd, tapi emang sih jelas, iya betul. Akhirnya gue bikin, terus diketawain temen gue, kasihan amat nih orang gak ada yang view blognya gitu kan. Nah akhirnya pas kerja itu, gue kerja di salah satu perusahaan plat merah dulu. Yang apa ya, kalau di birokrat itu kan peraturannya disiplin banget gitu kan. Iya. Nah jadi gue rada nggak berkembang ini, gue kan suka menulis, nge-explore gitu. Absurd nggak jelas gitu kan. Hal-hal yang kreatif lah. Betul banget. Nah akhirnya gue dulu tuh zaman dulu lagi kerja, malamnya gue bikin YouTube gitu sih. Jadi Sabtu Minggu tuh udah no live gue bikin YouTube gitu kan. Nah karena emang gue pengen maksudnya berkarir yang sesuai yang passion gue lah saat itu gitu. Nah makanya pas kesininya ya apa ya, kita bersyukur aja sekarang ya. Cuman capek sih pasti ada ya, karena emang terus terang ya, kita itu biasanya nyari narasumber itu susah juga gitu. Pasti sih. Itu makanya kan gue ngeluh juga di video kan, susah nih cari narasumber, makanya komen yang banyak gitu. Iya, sering salah gitu satunya sih. makanya dia main kemari. Narasumbernya habis. Itu side missionnya. Karena kan kita dari misalnya nyari-nyari gitu, dari 10 paling 1 ya. Iya. Itu juga kadang
ceritanya ya maksudnya apa namanya hanya sedikit gitu kan ya. Bukan orang yang tepat gitu. Cari lagi. Bener itu bukan orang yang tepat sebenarnya jadi salah satu key juga sih untuk kita mungkin dalam membacakan sebuah cerita gitu. Jadi banyak banget cerita yang masuk, banyak banget yang protes juga belum dibacakan, tapi ternyata ketika kita melihat ceritanya bukan untuk belum sampai untuk dimengerti, bahkan membacanya aja susah gitu. Mungkin itu salah satu indikator susah juga nih mencari narasumber yang enak diajak berbicara, yang informatif dan lain-lain. Tapi kalau dari Mas Fajar dan Mas Ivan sendiri melihat horor di Indonesia tuh gimana sih? Apakah sebenarnya masih banyak yang belum diekspor, masih banyak yang belum bisa kita kulik lah apa gimana? Kalau dari teman-teman RJL sendiri. Lu dulu dah. Biar ada tugasnya. Nanti gue nimpalin aja, Pak. Hah? Gue nimpalin aja. Gimana? Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi kalau nggak tahu ya, gue sih nggak bilang yang lain ya. Cuman emang kalau di RJL terus terang kita itu biasanya kalau ceritanya narasumber kayak gitu doang ya kayak gitu aja gitu. Gimana? Maaf. Nggak dilebih-lebihin gitu kan. Itu makanya gue kan selalu statement gitu kan. Misalnya cerita tentang perias jenazah gitu. Iya. Jadi ada sisi lainnya biasanya kita angkat dari RJL gitu. Ada nggak sih milenial atau Gen Z yang sekarang pengen jadi perias jenazah? Komen dong di bawah, gue pengen tahu gitu kan. Karena kan profesi-profesi kayak gitu kan zaman sekarang kan nggak populer ya. Jadi gue jadi pengen tahu gitu loh. Bahkan pas gue tanya apa pengalaman yang paling susah dilupain jadi perias jenazah? Saya mengurus jenazah bekas korban ibu-ibu, mak-mak korban tabung gas meledak gitu kan. Itu serem banget kan. Gitu sih. Jadi ada hal lain biasanya yang kita angkat walau bingkainya tuh horor gitu. Berarti kita bisa bilang kalau buat teman-teman nih yang pengen bikin sebuah channel, mungkin bukan horor aja deh, apapun itu ya, mau sports, mau entertainment dan segala macam gitu. Intinya semua tema itu sebenarnya sudah ada dan sudah ada yang bikin gitu. Tinggal bagaimana pengembangannya dan kreativitasnya. Let's say kalau di PMK ya teman-teman tahu sendirilah bagaimana PMK. Tadi kalau ada cerita tentang ibu korban jenazah tabung gas, mungkin akan lain outputnya. Betul. Gitu. Pasti akan kemana-mana. Iya kayak gitu. Tapi jadi sebuah ciri khas dan itu yang bisa diambil dari teman-teman gitu. Jadilah ciri khasnya teman-teman masing-masing gitu. Tambah lagi mungkin dari sisi editing dia kan ada sketch juga kita kan. Oh iya. Itu yang gambar Mas Ivan atau? Kalau aku ilustrator ada lagi, cuma yang ngarahin aku. Tapi kalau editing semua timeline SFX saya. Tanggung jawabnya dia lah. Tanggung jawabnya saya. Tim, komitmen, uniqueness dan apa ya, otentik ya, bukan original mungkin, authenticity lah. Authenticity itu yang akhirnya bisa membuahkan hasil gitu. RJL 5 bisa bertahan sampai detik ini gitu. Gokil ya. Terlepas dari mungkin pesugihan dan pengasihannya yang dimiliki kan kita kelihatan kalau gitu. kita tadi sih back-backnya aja dikeluarin. Kalau gue bisa lihat di sini karena dia memelihara Mas Jayeng nih. Sumpah ini Jayeng nih paling disuka sama viewer-viewer kita karena dia sebenarnya saingan Dustin Tiffany. Dia dicariin mulu. Ngomong apa, jawabnya apa? Sumpah. Bener Mas Jayeng ya? Mau in frame? Enggak. Mas Jayeng. Makanya waktu itu saya nggak sempat balas Mas Jayeng ya, biar Mas Danu aja begitu, biar satu pintu aja gitu. Itu Mas Jayeng nih dicariin mulu di YouTube channel RJL, gue tahu. Iya. Itu lihat tuh, nih Mas Jayeng kuncian nih. Kalau kita striker Persela. Oke. Tadi kita udah intermezzo, udah ngulik gimana perjalanan RJL dari 2016 sampai saat ini, beberapa proses kreatifnya, dan sekarang kita pengen tahu salah satu pengalaman mungkin dari narasumber yang sampai saat ini lo bener-bener berkesan banget gitu, Mas. Ya, gitu. Jadi dari ratusan kali ya, boleh dibilang ratusan narsum. Udah sampai 1000 belum sih kalau boleh dihitung? Narsum ya? Gak tahu ya. Kalau yang ngirim mungkin ya. Oh, kalau ngirim ya jelas. Kalau yang udah masuk YouTube itu kalau nggak salah sekarang episode hampir 200 lah. Ya ratusan berarti ya, dari ratusan gitu yang paling entah itu serem ceritanya atau setelah itu ada gangguan kah atau apapun. Ntar gitu. dulu ya, tadi lu banyak yang ngirim dikirain kita yang nggak balas nih. Ini Jayeng yang balas. Kalau misalnya nggak dibalas, kirim disantet aja. Masuk dulu nggak? Liatin mukanya. Oh jangan biar nggak disantet katanya. Jangan dong, berbalik nanti. Jangan tahu lu Cil. Geter ntar kamera.
Ya, gimana Mas? Siapa gua yang ceritain? Mungkin kalau cerita di RJL semuanya memang rata-rata bagus. Asli. Bagus semua. Pasti. Tapi ini mungkin yang paling membekas ceritanya karena menyangkut dengan sahabatnya Mas Fajar. Itu serem banget dan ada sisi positif dan pelajaran yang bisa diambil gitu. Mungkin Mas Fajar bisa langsung ceritakan. Ya, ini jadi salah satu yang membekas juga ya. Ini bukan sahabat ya, kenal doang ya. Oh iya, udah pastiin dulu, ayo pastiin dulu. Benar nih. Aduh, salah briefing. Maklum nggak di briefing salah briefing gue terus. Oke. Jadi ini gue kenal, sebut aja namanya Jaeng ya. Ini nama samaran ya. Jadi si Jaeng ini kayak terlilit pinjol. Oke. Nah, dan itu berlangsung sampai hari ini. Makanya gue nggak bisa spill namanya, tempatnya di mana ya. Jadi Jaeng ini seorang karyawan swasta, tapi dia kerjanya itu nggak lama-lama banget gitu, masih baru. Hingga dia mutusin buat merit gitu ya. Nah saat itu dia nggak punya biaya gitu. Jadi dia pusing nyari biaya nikah gimana. Akhirnya dia mutusin buat minjem saat itu. Di tahun berapa Mas? Aduh, tahunnya gue lupa lah ya. Nggak lama-lama banget. Nggak lama-lama banget. Pinjol kan. Tapi ini pinjol belum terlalu booming kayak sekarang. Oke. Iya, oke. Nah saat itu akhirnya dia minjem tuh, tapi bukan ke pinjol ya, ke salah satu lembaga keuangan. Totalnya 170 juta saat itu. Nah dia minjem duit itu mungkin buat kayak bukan biaya nikah doang, tapi after marriage juga. Kayak misalnya biaya kontrakan, biaya sehari-hari dan lain-lain lah. Kenapa dia berani minjem? Mungkin dia yakin ya bisa bayar cicilannya itu dari kerjaannya tiap bulan. Nah akhirnya singkat cerita dia tinggal tuh sama istrinya di kontrakan, tapi nggak gede, kayak petakan gitulah. Jadi posisi kontrakannya nih, ini teras, ruang tamu, di sini kamar tidur, dapur, sini WC. Jadi lu kalau dari depan tuh udah kelihatan langsung WC. Lempeng. Nah itu jadi nggak gede ya, kecil gitu kan. Nah sebulan pertama sih nggak ada masalah ya, normal-normal aja. Sampai akhirnya si Jaeng ini dapat kabar gembira ya, kalau istrinya itu hamil. Tapi justru di sini nih gangguan-gangguan horor itu mulai terjadi ya. Jadi setiap malam Jumat istrinya itu kayak pegel-pegel, linu-linu. Pokoknya badannya nggak enak gitu deh. Dan yang bikin aneh itu Jaeng, kenapa tiap malam Jumat doang gitu loh. Padahal kan hari banyak nih. Kenapa di tiap malam Jumat istrinya tuh kayak gitu. Akhirnya dipanggil tuh omnya, Om Bram namanya. Dia ngerti hal-hal kayak gitu. Nah diurut tiap malam Jumat, kata Om Bram ketempelan salah satu penunggu di kontrakan itu. Sampai di suatu malam Jumat juga. Jadi si Jaeng ini pulang ke kontrakan maghrib dari kantor. Pas dia buka pintu, dia lihat istrinya ini kayak lagi senderan gitu Mas, di ruang tamu gini. Tapi palanya tuh nunduk begini. Dipanggil kan? Assalamualaikum, sayang gitu. Cuman nggak nyaut apa-apa, dia gini doang gitu. Nah akhirnya si Jaeng ini kan penakut ya, dia merinding, dia tutup tuh pintu kan. Dia nunggu di teras saat itu. Dia telepon ke Om Bram. Nah Om Bram tuh baru bisa datang jam 9 malam. Berarti berapa jam? Lu bayangin. 3 jam. 3 jam dia nunggu. Istrinya tuh ya masih begini aja di ruang tamu. Hamil gede ya Mas? Baru hamil. Baru hamil ya posisinya ya. Nah lagi kayak gitu akhirnya diurut tuh. Nah pas diurut itu istrinya kayak orang kedinginan ya, kayak menggigil gitu ya. Terus dia juga ngerintih-ngerintih gitu, kayak tolong gitu. Itu 3 jam tuh proses ngurut. Padahal biasanya cuma 1 jam kelar gitu. Nah setelah prosesnya itu selesai, ditanya dong Jaeng ke Om Bram, kenapa sih istri gua gitu. Akhirnya dijawab, istri lo ya biasa ketempelan sosok yang sama, cewek, rambutnya panjang gitu. Nah setelah selesai, si Jaeng ini nanya istrinya juga kan, tadi kamu kenapa gitu. Jadi katanya pas Jaeng pulang, istrinya ini tahu gitu, dengar suaranya, Assalamualaikum sayang gitu. Tapi kenapa si istrinya itu cuman merem doang, karena begitu dia melek, dia tuh lihat ada sosok cewek itu rambut panjang di depannya percis. Bener depan. Jadi setiap dia melek itu kayak gitu. Makanya dia takut dan dia cuman mutusin buat merem doang saat itu. Nah ini sih kejadian horor pertama ya yang mereka alamin ya. Di situ si Jaeng ini sempat bingung gitu loh, apakah karena bininya ini
mikirin utang gitu, atau emang bawaan hamil, atau emang kontrakannya jahanam gitu kan. Nah akhirnya dia coba tuh investigasi, nanya ke tetangga gitu kan. Nah tetangga bilang, jadi dulu itu kontrakannya bekas gudang sebelum dia nempatin, gudang penyimpanan gitulah, kayak file-file, arsip-arsip sama kardus-kardus. Nah sebelum gudang itu memang ada pedagang 3 bulan doang tapi bertahan. Ditanya dong, kenapa kok cuma 3 bulan? Jadi waktu itu lagi heboh mas, pedagang itu tidur kakinya ditarik gitu loh. Nah dan dia juga sering diganggu-ganggu gitulah. Nah di situ, waduh bahaya juga nih kata si Jaeng kan. Nah terus mungkin karena mulut tetangga apa gimana ya, ibu-ibu yang cerita, dia juga bilang kalau bekas kulkas yang ada di kontrakan itu bawahnya itu sumur. Dulu dia nggak tahu yang punya kontrakan tuh udah minta izin apa enggak buat nutup sumur itu pakai semen gitu. Nah si Jaeng mikir, waduh ribet juga nih kalau kayak gini kan. Akhirnya udahlah dia mikir, udah kita banyakin ibadah aja lah di rumah ini gitu. Nah singkat cerita, ini lagi hari Sabtu ya, ada saudaranya Jaeng ini namanya Mawar datang ke rumah tuh. Nah si Mawar ini pas Jaeng lagi ngerokok-ngerokok di teras, tiba-tiba langsung nyamperin Jaeng nih. Bang itu di bawah kulkas sumur ya gitu. Nah si ketebak Jaeng lagi ngerokok kaget kan. Loh lu tau dari mana, kan gue gak cerita sama lu, dan ini lu baru pertama kali datang ke sini gitu kan. Ternyata baru ketahuan sepupunya itu bisa lihat hal-hal kayak gitu di situ. Sebelumnya nggak tahu. Terus si Mawar juga bilang kalau di kulkas itu ada sosok hitam besar jahat kata dia gitu lah. Nah si Jaeng langsung bilang dong, terus gimana nih solusinya, dia nanya gitu kan, karena dia nggak ngerti kan. Akhirnya si Mawar ini bilang, lu pakai ini aja, tanaman bangle kata dia. Bangle. Semacam kayak jahe sama garam kotak gitu, nanti taburin aja di kulkas itu. Garam kasar gitu ya. Iya, nah akhirnya dia nggak ngerti apa-apa, dia ke pasar tuh langsung beli banglenya. Terus pas udah beli, Mawar tumbukin tuh, terus ditaruh gitulah. Nah singkat cerita malam itu nggak terjadi apa-apa ya. Nah besokannya si Jaeng ini ngadain kayak bakar-bakaran ayam ya. Bakar-bakaran. Sama temen-temennya nih, diundang 10 apa 11 orang gitulah. Nah karena emang dia bakar ayam itu kan harus prepare dulu kan. Nah prepare dulu, jadi dia sama ibunya tuh datang duluan ke kontrakan gitu loh. Nah pas di kontrakan itu si Jaeng masuk kamar lagi ngaca. Nah kasurnya itu kayak ada yang gimana sih kalau orang duduk ya, kan gini ya, seret gitu. Apa sih? Kaget gue. Kan ketindihan gitu kan. Nah itu ada suaranya dan ada bekasnya. Dia bilang, buset siapa nih, kan nggak ada orang di kamar kan. Ada yang duduk. Dan bekasnya juga ada. Jadi ininya dia agak ngap gitu ya. Cuman nggak membekas ya. Iya paham. Nah akhirnya dia keluar kamar. Nah lanjut tuh, udah lewat maghrib dikit lah, ibunya goreng emping di dapur sendirian. Nah pas lagi goreng emping itu kan di atas kompor itu kayak ada apa ya namanya ya, lemari gitu ya, lemari bahan-bahan makanan gitu ya, kitchen set. Nah di situ pas lagi goreng emping, Blue Band itu kebuka tutup sendiri mas, ceklek gitu kan. Nah di situ ibunya bilang, nah dia nggak takut kali, ibunya nggak tahu kali ya. Ibunya bilang, jangan ganggu, ini mau emping, makan emping kata ibunya gitu kan. Maknya Betawi nih kayaknya nih. Iya. Bisa jadi. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Nah akhirnya udah kayak gitu sekitar 5 menit nggak berhenti juga. Lama-lama takut juga kan. Akhirnya Mawar yang di teras dipanggil, Mawar temenin gitu buat goreng. Pas Mawar nyampe berhenti tuh yang Blue Band itu kan. Nah akhirnya dia nungguin tuh setengah jam nggak kenapa-napa. Akhirnya balik lagi ke teras, ibunya lanjut lagi tuh goreng-goreng di situ kan. Nah pas lagi goreng-goreng itu nih, menurut gua ya kejadian yang paling horor tuh. Jadi di samping itu kan ada kulkas yang di bawah semen itu. Semen lagi sumur. Nah kulkasnya itu gerak-gerak sendiri bang. Jadi kayak gimana ya? Gak apa-apa nih gini. Koyak-koyak gitu. Geter jadi. Nah di atasnya itu kan ada gelas tuh. Nah gelas-gelas itu kayak mau jatuh gitu. Nah di situ takut dong ibunya Jaeng, dia teriak. Nah akhirnya yang pada di depan itu, kenapa nih kenapa? Dan itu juga ngedengar semua mas, suara gluduk-gluduk si kulkas itu. Nah akhirnya karena makin chaos tuh, gak lama temennya si Jaeng ini datang lagi satu orang saat itu di teras. Jadi pas dia datang itu kayak aneh aja gitu, diem doang gitu. Nih kenapa nih orang gitu kan? Si temennya ini? Iya, yang baru datang. Ditanya kenapa lu, nggak apa-apa. Akhirnya setelah diulik-ulik dia bilang kalau dia ngelihat ada sosok hitam gede di kulkas itu. Pas. Berarti kan udah banyak nih yang bilang kayak gitu kan. Baik testimoni lah.
Ibunya Jayeng nih nggak pengen anaknya digangguin setan nih. Akhirnya Om Bram ditelepon juga malam itu suruh datang. Om Bram lagi. Nah, jagoannya Om Bram. Akhirnya collab tuh sama Mawar di situ. Iya benar. Ini kayak YouTuber. Kayak kita collab. Iya benar. Nah, pas collab itu jadi memang si Mawar ini bisa lihat setan, tapi dia nggak bisa ngusir. Nah, Om Bram ini bisa ngusir, tapi dia nggak tahu setannya ada di mana. Jadi pas banget. Mawar bisa lihat tapi nggak bisa ngusir. Om Bram bisa ngusir tapi nggak bisa lihat. Iya kan? Pas banget. Main gonggong aja itu Om Bram berarti. Ayo lu, di sini kan lu. Padahal di sini. Goblok. Paranormal aneh. Nah, lucu banget tuh. Iya, silakan Mas. Akhirnya ditaburin lagi tuh Bang Le itu. Nah, setelah selesai proses itu, gue nggak tahu ya ini konsepnya apa, nggak ngerti juga. Si Om Bram minta dibikinin kopi hitam. Oke. Masih panas diseruput sama dia. Iya, sampai habis. Itu horor anjir. Iya. Panas loh. Panas langsung habis gitu. Nah, akhirnya nggak tahu ya apa itu karena proses pengusiran itu apa gimana. Nah, akhirnya malam itu pada pulang dan nggak terjadi apa-apa. Nah, singkat cerita nih kembali di weekend ya, di weekend di kontrakan itu. Jadi Mawar ini datang sama anaknya main ke kontrakan. Nah, pas dia di kontrakan itu kan ngobrol-ngobrol nih sama orang tuanya kan. Tiba-tiba anaknya hilang. Anaknya Mawar. Dicari tuh ke depan, ke belakang kan. Mana nih anak gua? Nggak ada. Sampai akhirnya ketahuan anaknya itu ada di dalam kamar mandi. Ya Allah. Kamar mandinya dikunci. Secara logika anak 5 tahun mengunci itu kan agak tinggi dan susah kan. Iya. Ngapain juga dikunci gitu kan. Akhirnya digedor-gedor, coba didobrak, akhirnya kebuka juga. Ditanya dong, ngapain kamu nak di kamar mandi? Itu loh Ma, aku main sama temenku, kata dia. Padahal gak ada siapa-siapa. Iya. Udah akhirnya daripada kenapa-kenapa nih anak dibawa pulang kan. Mawar bawa pulang, Mawarnya balik lagi kontrakan. Kayaknya sih ada urusan nih. Sampai pas udah malam, Mawar ini kan masih di kontrakan, ditelepon sama suaminya. Iya. Pulang gitu kan. Ini anak kamu dari kontrakan tuh aneh banget gitu. Udah uring-uringan dan dia minum susu udah 10 botol, minta nambah lagi. Anjir. Waduh. Nah, akhirnya pulang tuh Mawar kan. Besok paginya dia cerita kalau anaknya itu minta diajak main lagi ke kontrakan. Katanya dia pengen ngajak pulang temennya yang ada di kamar mandi. Ibunya nanya dong. Iya. Apa namanya? Siapa emang nama teman kamu? Nggak tahu namanya mah, tapi yang jelas mukanya sih mirip sama aku, katanya gitu. Ini cewek berarti ya? Bisa. Cewek, nggak tahu ya? Aduh, anaknya mau cewek, cowok nggak tahu dah gua. Pokoknya anaknya dah. Tapi anaknya juga bisa berarti ya. Turunan Mawar berarti kan? Oh iya. Iya kan? Anaknya juga bisa. Tapi rata-rata kan kalau anak kecil sensitif sih ya. Iya. Tapi 5 tahun sebenarnya udah gede. Kalau misalnya itu kan setahun ke bawah gitulah. Terus akhirnya gimana? Mirip dia gitu katanya. Iya, ya udah akhirnya udahlah si Jayeng ini semakin pusing ya, karena kan memang istrinya ini kan hamil semakin lama semakin membesar kan. Dan dia juga nggak pengen kalau istrinya ini stres diganggu setan mulu kan, ada kejadian-kejadian hantu kayak gitu kan. Benar. Nah, akhirnya dia nanya lagi coba ke tetangga, investigasi lebih dalam lah. Akhirnya ada ibu-ibu cerita kalau memang dia juga pernah ngalamin hal horor di kontrakannya. Jadi dia kan pedagang nih, siang-siang pulang, pas buka pintu dia lihat anaknya itu tidur di kasur gitu loh. Akhirnya dia masak. Nah, pas lagi masak itu ada ngetok-ngetok di depan, dok gitu kan. Pas dibuka itu anaknya pakai seragam. Lah terus siapa tadi yang tidur gitu baru kan? pulang gitu ya. Nah, itu kejadian tuh gitu. Ditambah lagi, jadi itu kan kontrakannya deket kandang macan ya. Beneran kandang macan? Beneran. Di mana sih Mas kalau boleh tahu? Bagus, nggak bisa ngasih tahu ya. Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan ya. Kalau gue kasih tahu letaknya pasti ketahuan soalnya. Maksudnya di Jakarta? Gue nggak bisa ngasih tahu deh. Oke. Pulau Jawa ya. Nanti aja deh abis ini. Indonesia tapi? Iya, offline lah. Asia Tenggara sih. Oh, Asia Tenggara. Di Asia Tenggara guys. Nah, akhirnya Di Myanmar ini ya. Di Asia Tenggara. Oh, kandang aung-aung berarti itu. Mau Nah, itu. Terus itu apa namanya? Lu bayangin kan udah ada setan tiap malam denger suara aungan macan kan. Macan kan. Tapi macan bener ya ini macan ya? Bener. Harimau. Bukan setan. Bukan setan beneran. ya. Itu kan nambah feel horor juga ya. Nah, akhirnya karena udah makin pusing, tapi di satu sisi si Jayeng ini mau ninggalin kontrakan kan murah. Jadi dia di satu sisi utang juga gitu loh. Kalau dia pindah kan ribet lagi. Iya, harus utang lagi gitu ya. Gali lubang tutup lubang lah ibarat kata. Akhirnya iya, benar. dia tapi udah mulai tuh setiap Senin sampai Jumat
tinggal di rumah ibunya sekarang. Tapi hanya Sabtu Minggu aja main ke sana. Nah, pas Sabtu Minggu itu dia kan ngambil TV ya. Ngambil TV, jadi barang-barang itu udah mulai diambil di rumah. Maksudnya udah dicicil buat pindahan. Nah, pas dia ngambil TV itu, dia buka pintu, dia assalamualaikum, dia masuk. Nah, pas masuk itu lagi-lagi bang, jadi kasurnya itu kayak ada yang dudukin gitu loh. Nah, di situ dia udah mulai panik kan. Waduh. Langsung TV-nya diambil sama temennya, dia pulang. Nah, besokannya pas kerja, badannya si Jaeng ini nggak enak, parah. Kayak lino-lino, pegel-pegel, dia sampai minta tolong OB di kantornya buat mijitin. Tapi emang karena badannya nggak enak, akhirnya dia izin pulang. Nah, malamnya itu Om Bram minta tolong lah dia sama Om Bram supaya diurut. Nah, pas diurut itu si Jaeng kesurupan. Jadi tiba-tiba si Jaeng ini kayak gini ya, gini-gini, terus dia bilang, mana tuh saudara lu yang perempuan, sini gue tantangin. Intinya gitu ya. Intinya dia ngomongnya berat gitu. Nah, setelah diusir sama Om Bram, si Jaeng nanya, kenapa tadi gua? Diceritain lah, lu kesurupan sosok hitam yang gede itu yang dikontrakan. Kayaknya sih dia tuh dendam sama si Mawar karena ditaburin bangle tadi di kulkas gitu kan. Padahal sebenarnya si Jaeng ini juga antara percaya dan nggak percaya sama bangle ya sebenarnya. Karena kan itu emang mitos orang zaman dulu katanya. Kalau itu apa? Bangle bisa menangkal gitu lah ya. Nakutin hantu gitu. Dia juga nggak percaya sebenarnya, cuman ya saudaranya bilang gitu, dilakuin aja lah. Nah, akhirnya karena dia takut buat ngambil sisa barangnya itu, dia collab lagi ngajak Mawar sama Om Bram ke kontrakan. Collab kedua nih. Oke. Nah, pas collab itu si Mawar bilang, lah itu masih ada sosok hitamnya gitu kan. Si Om Bram bilang, udah saya usir kok, kata dia. Kan benar. Di situ ini adalah repotnya paranormal tidak bisa melihat makhluk halus. Gimana? Oke, lanjut. Mungkin bukan paranormal kali ya, mungkin kayak yang ngerti-ngerti kayak gitu kali ya. Iya. Nah, akhirnya di situ lagi berdebat, tapi kata Jaeng, udahlah yang penting barang gua ini aja dulu, kata dia. Nah, akhirnya barangnya udah diambil. Nah, di situ dia pamit sama yang punya kontrakan. Dia bilang kalau, tapi dia nggak bilang ya kalau diganggu hantu ya, takutnya fitnah gitu. Betul. Dia bilang aja alasan apa, gue nggak tahu, lupa lah. Nah, di situ selesai tuh cerita Jaeng sama hantu di kontrakannya. Nah, di sini dia masuk lingkaran setan baru. Jadi karena istrinya makin hamil besar. Nah, itu kan posisi sudah di rumah orang tuanya nih. Nah, karena dia makin hamil besar, dia nggak punya biaya buat lahiran. Entah setan apa yang ngerasukin, tiba-tiba ada yang SMS nih, pinjol. Cekrek gitu kan. Nah, akhirnya dipanggil sama dia. Hebatnya lagi nih orang, karena emang duitnya udah habis buat bayar utang yang gede itu, jadi dia ngambil 2 aplikasi buat nutup utangnya di 1 aplikasi pinjol. Ini nih lingkaran setan bener. Nah, akhirnya utang itu numpuk dan dia nggak bisa minjem lagi dong. Bingung lah dia bayarnya gimana. Wah, mampus nih gua. Nah, di situ dia semakin stres ya. Karena malu dia. Jadi dia itu cerita dia malu karena kan pinjol itu, nih gue nggak bilang semua ya, oknum lah. Ada beberapa yang blast gitu loh, blast pesan pasti WhatsApp. Itu tuh pasti sih. Bukan beberapa kalau itu sih gitu ya. Banyak lah gitu. Jadi teman-temannya tahu kan. Ini ngutangnya dia nih. Bahkan bukan teman dekatnya yang ada di kontak ya, sampai nanya, ini siapa sih, kata dia. Ngechat gue kok kayak gini gitu, nagih utang lu kan, gue nggak tahu. Marah. Di situ dia malu dong. Waduh, kok orang jadi tahu nih utang-utang gue nih di situ. Nah, dia juga pusing, nggak bisa bayar kan, karena pernah dalam 1 hari aja itu beberapa transaksi ya. Udah apa sih namanya tuh? Deadline-nya tuh apa ya? Jatuh tempo itu sampai 7 juta. Sedangkan gaji dia sebulan aja nggak nyampe segitu. Iya. Nah, akhirnya sempat kepikiran, katanya sih dia pengen bunuh diri ya. Itu kalau lagi cerita, tapi untungnya enggak ya. Nah, tapi dia punya ikan. Jadi dia melihara ikan di rumah, dikasih nama Om Jun. Nah, itu setiap mau jatuh tempo, dia tuh selalu curhat sama Om Jun gitu. Om Jun, besok udah jatuh tempo nih. Udah stres kali ya. Bayarnya gimana ya? Itu tuh terjadi loh, dialamin gitu loh. Sampai akhirnya untungnya ya sekarang dia udah tobat ya, nggak pinjol-pinjol lagi, dan dia berusaha sih buat lunasin utangnya ya. Nah, kalau nggak salah ya, sampai hari ini itu utangnya masih 100 juta kalau nggak salah ya. Gue kemarin
sempat ngadain donasi juga di RJL ya. Oh iya. Ini yang mau bantu ini siapa? Si dulu dia apa? Mr. X. Ya? Mr. X boleh. Atau mau beli ikannya Om Jun juga boleh ya. Tapi nggak dijual sih, gue tanya karena katanya itu teman curhatnya. Kalau bisa ngomong saya beli bang, bayarin mahal ini. Kalau bisa nyaut mah. Kalau bisa nyaut gitu kan. Kalau nggak dia bantu ngingetin. Kalau bisa bunyi kayak orang. Kalau dia bisa ngingetin mah kita beli. Iya. Siapa tadi namanya Jayeng ya? Bang Jayeng jatuh tempo, Bang Jayeng. Minggu depan Bang Jayeng tanggal 3. Ikannya nyaut. Ikannya ngingetin. Om Jun ngingetin. Ikan ingetan. Iya itu bisa ikan reminder. Itu justru mahal. Viral tuh ngalahin kemarin fotonya Gozali ya. Waduh. Gak ada apa-apanya itu mah. Oke, terus Mas. Ya udah akhirnya sampai hari ini dia masih kelilit utang dan horornya itu ya ketika dia udah nggak dikontrakan selesai sudah. Tapi ya itu dia ya lagi terlilit utang malah kena hal horor kan kocak aja sih menurut gue ya. Jadi makin gitu ya problemnya ya. Horor duniawi dan metafisik. Iya, double. Oke. Gitu sih. Emang orangnya gue kenal sih. Tapi nggak bisa gue sebut. Iya jangan Mas, jangan kalau ini jangan. Maksudnya ya kita udah berusaha untuk bantu dia secara moral dan juga materi kan. Yang penting kita itu, selebihnya ya biarkan Mawar dan Om Bram berdebat aja terus deh itu. Udah saya usir kok. Ini masih ada. Udah saya usir. Bener. Saya masih lihat ini sebenarnya. Itu kalau gue jadi Mawar ya. Itu masih ada Om. Kagak ada, udah saya usir kemarin. Nah itu saya lihat. Tapi kan saya usir. Begitu aja mulu ya. Aku bayangin prosesi pengusirannya. Usir lu. Padahal saya tadi diwajahin. Kadep mana bos? Sini bos. Sektor 15. Ente ngadep sektor mana itu? Tapi kalau lewat penerawangan gua ya gitu kan, nih, mantep nih. Iya kan, lewat penerawangan gua tadi udah bisa membaca daerah kontrakannya di mana. Di mana? Kalau nggak Lebak Bulus, Kemayoran. Kandang macan. Ini Lebak Bulus, kandangnya Persija, ya kan? Dejek juga. Kan dekat kandang macan kan tadi kan bilang kan. Macan. Kalau nggak Lebak Bulus, Kemayoran. Pantesan ada pelatih Sudirman tadi samping. Dong. Oke. Tapi dari beberapa case yang tadi diceritakan ternyata banyak juga ya. Bukan perilaku, tapi kayak ritual-ritual yang ternyata common dilakukan, seperti minum kopi panas. Masih panas gitu. Itu juga sering kita dengerin ya. Bener. Bangle. Garam kasar. Nah, itu jadi bahan. Ini masalahnya buat garam nih Danu. Pernah juga untuk ngusir sebuah entitas goib pakai garam. Cuman garam rujak. Tahu yang warna pink kan? Asin bener tuh. Nah, biangnya garam tuh. Gak bercanda itu. Itu bahan kita bercanda biasanya Mas di PMK gitu. Ya, teman kuliah tapi paham. gue jadi inget dulu kan pernah ada ya, mungkin bukan indigo ya, kayak dia bisa ngelihat hantu gitu main ke kantor kita. Bisnet berarti. Kalau bukan indigo kan tadi. Bukan. Oh iya. Ini apa? Oksigen. Bali Fiber. Anjir tua banget ya Bali Fiber. Kagak lah, Bali Fiber baru. Masih kemarin baru. Yang ini apa sih? Telkomnet instan kalau mau tua sekalian. 0809 ceria. Iya ada orang yang bisa ngelihat main ke kantor lu di Pejaten. Iya. Nah, gue lagi sholat maghrib. Tiba-tiba orang itu lari dong ke apa tuh yang tangki air? Toren. Download. Beda. Diam dulu, lu jangan diselak mulu. Iya, maaf. Lari lagi dia ke WC. Lah gue kan jadi kagak kusuk sholatnya kan. Ngapain nih orang ya lari-lari gini ya. Nah terus tiba-tiba pas gue udah selesai sholat, dia bilang tuh, ada garam gak kata dia. Wah mau ngapain, gue bilang gitu kan. Bikin telur dadar lu gitu. Enggak. Telur dadar lu. Sekarang lu bikin telur dadar. Masih mending gua torrent di download. Apa namanya, ini di kamar mandi kamu ada yang suka jahil, dia bilang gitu. Kasih garam aja nih kata dia. Terus gue bilang apa? Ada yang kapur barus. Mempan kan kapur barus. Bisa barangan lu. Kepala gua sampai sakit. Gua masih mending keluarga garam. Bentuknya sama gitu. Bener, bentuknya sama. Kalau gua kan masih keluarga garam. Ya lu kapur barus sama putih gitu.
Ya benar sih. Ya, adanya kapur barus. Kata dia ya nggak bisa lah kapur barus. Ya nggak ada, gue bilang. Oh, lagi habis kapur barus ada. Lu masih untung bilang kapur barus bang. Gua adanya di Pak Barus. Iya. Mahal. Tapi ngomong-ngomong nyebrang ya, kita tuh pernah punya kenalan tapi tidak bisa disebutkan dan orangnya juga udah lumayan lose contact sama kita lah. Kita nggak bisa nge-reach juga. Jadi dia punya kenalan guru spiritual yang cukup sakti menurut kita ya. Kalau dari penuturan lu jangan tawa dulu. Cukup nggak ada kan? Ada kapur barus. Gue tonjok kayak ngomong. Nah ini spiritualisnya nih lumayan erat lah, lumayan keras gitu. Kental. Dan boleh dibilang ya, mohon maaf ini keturunan kalau di Muslim kayak Habib lah gitu. Jadi memang dengan doa-doa Muslim gitu dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain dan doa-doanya gitu ya. Ritualnya tuh lebih ke berdoa seperti itu. Nah satu ketika ada kejadian, ini udah ceritain juga nih di PMK. Ada kejadian, kopinya nggak ada di rumah, Beb. Kopinya nggak ada, Beb. Nggak mungkin, gue lihat gitu. Pokoknya yang di kulkas aja yang hitam. Ada Coca-Cola, Beb. Ya udah sini gue minum aja. Biasanya kan spiritualis, ya kopi kan identiknya kan. Beb, kopinya habis, Beb. Kopi nggak ada. Adanya apa yang hitam? Coca-Cola nggak apa? Ya udah nggak apa Coca-Cola. Udah minum sah. Cukup pempek. Maaf bukan. Aduh, maaf ini bukan Coca-Cola ternyata. Pempek. Cekampem. Bener begini. Tapi ritualnya berjalan lancar. Iya, dan waktu itu ritualnya lumayan keras sekali. Jadi salah satu jenderal di institusi negara gitu ya. Jadi dikirimin yang kena mertuanya. Di mana mertuanya tuh mengandung tapi bukan anak manusia secara mata batin. Cowok ya. Jadi perutnya membesar tapi isinya bukan orang gitu, makhluk lah gitu. Katanya diisiin ini anak sapi. Oh iya bener, anak sapi. Diisiin anak sapi. Wagyu sapinya. A5 lagi. Bener. Well done. Bener. Serius begitu. anak sapi. Iya katanya gitu. Kacamata batin spiritual ya. Gitu. Sampai lahir gitu. Enggak. Jadi dikempesin gitu mas. Dikempesin gitu. Ada lah ritualnya panjang lah. Ritualnya gitu. panjang bener. Cuman salah satu prosesinya yang bikin kita, emang boleh digantiin ya itu kopi gantinya Coca-Cola. Boleh ternyata. Boleh. Untung Coca-Cola ya. Coba, aduh nggak ada. Bib kopi ada McFlurry nggak apa-apa ya? Iya. Yaudah yang Oreo lah request. Iya maksud gue, apakah bisa berarti gitu ya, bukan kopi nih mediumnya gitu. Ya siapa tahu waktu itu lu nggak salah mas. Ada kapur barus, ya udahlah gitu kan. Iya, ternyata nggak bisa kalau nggak bisa. Benar. Tapi jangan coba-coba ya, ntar nggak ada kopi ente sikat Coca-Cola. Ntar suka pempek, hati-hati. Masih mending nggak jadi deh. Udah. Iya. Sebenarnya ponco itu mah. Silakan ada lagi. Iya. Nah pas di foto-foto itu kan biasanya kita banyak visual ya. Terus aku minta sama yang narasumbernya itu, kata lu sendirian. Kok ini ada orang di sana? Terus dia lihat, iya gue sendirian. Mana orang nggak ada siapa-siapa. Terus pas dia lihat, dia merinding juga, kaget. Oh anjir, beneran nih ada. Wah. Habis itu gue manggil dia, Jar, temenin gue udah ngedit dah. Oh lu takut. Iya takut. Malam-malam itu ada yang ngetok hamil gitu. Iya. Ibu-ibu. Nah dia minta dibantu persalinan. Bantu persalinan lah. Akhirnya brojol, terima kasih segala macem. Nah pas Fajar membawakan narasi yang itu, tiba-tiba ada suara, ini nggak gimmick, nggak settingan, tiba-tiba ada suara